Sebagai respon atas situasi pasca aksi, sejumlah tokoh bangsa menemui Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengajukan adanya reformasi kepolisian dan langsung disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB di Istana Kepresiden Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo juga menyetujui tuntutan reformasi kepolisian, termasuk tuntutan masyarakat sipil serta gagasan pembentukan hingga komisi investigasi independen. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, pertemuan juga membahas usulan pembentukan komisi investigasi independen atas kerusuhan akhir Agustus lalu. Presiden pun terbuka atas masukan dari para tokoh yang hadir. Dari Gerakan Nurani Bangsa, hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan. Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu. Bahwa tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian, itu mungkin dalam 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden. Menanggapi usulan dan tuntutan perbaikan di tubuh Polri pasca demo berujung anarkis, Kapolri Jenderal Listio Sigit membentuk tim transformasi reformasi Polri yang terdiri dari 52 pejabat tinggi dan menengah Polri. Pembentukan tim ini merupakan langkah Polri memperkuat akuntabilitas dan mempercepat agenda reformasi. Kita tunggu saja, yang jelas pasti Polri akan menindaklanjuti apa yang akan menjadi kebijakan. Kalau untuk reformasi sendiri dari Bapak sendiri itu seperti apa sih Pak yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan, artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Diharapkan pembentukan tim transformasi reformasi kepolisian mampu memberikan solusi nyata bagi penegakan hukum dan perbaikan birokrasi di Indonesia. Ya pemirsa, berikut para tokoh yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Mereka adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid atau istri almarhum Gus Dur, Quraisy Shihab, Komarudin Hidayat, Lukman Hakim Saifuddin, dan juga sejumlah tokoh lainnya yang mereka ikut berdiskusi langsung di dalam Istana Kepresidenan. Dan adapun tuntutan atau masukan dari para tokoh bangsa ini sedikitnya ada 4 poin. Yang pertama adalah meminta dibentuknya komisi atau tim investigasi independen. Terus yang kedua meminta untuk aparat membebaskan para mahasiswa, aktivis ataupun siapapun yang mereka ditangkap atau ditahan oleh aparat kepolisian saat aksi berlangsung kemarin. Terus yang ketiga,
mereka meminta adanya evaluasi ataupun reformasi kepolisian. Dan yang keempat adalah adanya jaminan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk di kemudian hari. Dan jangan kemana-mana, Inside Story akan kembali usai jeda berikut ini. Istiqlal bersolawat, cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Begitu. Jadi anak yang soleh. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Untuk keimanan kita. Usia butuh hikmah. Kemunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Saksikan Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, Jumat 26 September, pukul 9 malam di Sindonews TV. Berangkat dari reformasi itu, salah satu instansinya KPK, termasuk juga kepolisian yang terlepas dari ABRI. Itu kami akan menjaga semua. Jika hari ini kalau KPK dibubarkan, kami juga akan turun ikut bersuara. Instansi-instansi ini kan lahir dari rahim reformasi, makanya sudah sewajarnya kami menjaga. Nanti informasi terkait polanya seperti apa, siapa institusi-institusi yang diduga terlibat, bahwa data aduan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM, itu pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM kan memang kepolisian. Karena kasus terkait dengan ketidakprofesionalan polisi dalam melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan penegakan hukum. Masa ini menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka menuntut sejumlah isu terkait kepolisian, terutama untuk menolak upaya reformasi Polri pada 18 September 2025 lalu. Masa juga menolak penggunaan istilah reformasi kepolisian yang merujuk pada upaya perombakan besar dan memilih menggunakan istilah restorasi. Tentara sudah melangkahi batas-batas tugas dan fungsinya. Mereka itu harus menjaga kedaulatan negara, bukan menjaga instansi-instansi. Tanya itu, masa juga menuntut DPR menjaga Polri dan TNI tetap independen dan transparan, serta mengusulkan Kompolnas sebagai ad hoc yang mengawasi kinerja Polri, serta mendesak Presiden segera mengesahkan RUU Kepolisian menjadi undang-undang. Isu reformasi kepolisian ini menjadi sorotan usai Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tim Komisi Reformasi Polri. Di mana kepolisian harus bekerja sesuai dengan titipan reformasi soal pemisahan Polri daripada ABRI itu. Di mana bicara soal Undang-Undang Nomor 2 yang tadi saya sampaikan. Karena yang namanya sebuah reformasi itu perombakan secara total dalam satu instansi. Ya, ada reformasi, ada restorasi. Tadi di orasi ya. Apa sebenarnya maksudnya dari beda itu? Saya akan cari koordinatornya ya. Kita mau tanya langsung. Nih, kita lihat. Oke. Terus semangat. Hari ini kita sama-sama. Koordinatornya ya. Yuk. Boleh ngobrol nggak, Pak? Boleh ya. Nih, saya dengar ya orasinya menolak adanya reformasi, tapi kepengennya adalah restorasi. Apa bedanya? Nah, kalau berbicara reformasi, kan perombakan secara total. Kalau kita berbicara sejarahnya kepolisian, kan udah direformasi secara signifikan, itu mulai dari kultural, sejarah sampai institusinya juga pun dia sudah reformasi. Pasca ini terlepas dari ABRI itu sendiri ya. Nah, kalau hari ini makanya timbul pertanyaan di kalangan kelompok kita, kalau direformasi mau dikemanakan itu polisi? Yeah. Kalau hari ini ada buat kesalahan, memang kita berbicara kalau dosa ya semua instansi punya dosa. Okay. Kalau hari ini dari anggapan pemerintah maupun dari kalangan masyarakat mengatakan bahwa kinerja polisi kurang bagus atau tidak banyak yang menyeleweng dari undang-undang, ya kita butuh perbaikan. Siapa nggak butuh perbaikan? Kami juga dari kelompok kami mendukung banget dengan adanya perbaikan di kubu kepolisian itu sendiri. Tapi kami di sini bicara secara tegas bahwa kelompok kami ini berangkat dari kecintaan kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama. Yang kedua, kami ingin menjalankan terus reformasi yang sudah dijalankan sama
di negeri Republik Indonesia ini. Ya berangkat dari reformasi itu salah satu instansinya KPK, termasuk juga kepolisian yang terlepas dari ABRI. Itu kami akan menjaga semua. Jika hari ini kalau KPK dibubarkan, kami juga akan turun ikut bersuara. Makanya kami dari Ikatan Pelopor Menjaga Reformasi, karena itu instansi-instansi ini kan lahir dari rahim reformasi, makanya sudah sewajarnya kami menjaga gitu. Jadi ada kalangan-kalangan atau ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini ada pesanan atau ada yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan manapun, itu kami tegaskan bahwa orang yang mengatakan tersebut adalah orang yang menolak adanya perubahan di tubuh Polri itu sendiri. Sekali lagi Bang, saya konfirmasi bukan dibayar ya? Aman. Oke, aman. Jadi terima kasih Bang, namanya siapa? Abjan Said. Bang Abjan Said, terima kasih ya. Nah pemirsa, ini dia adalah kelompok yang tidak sependapat untuk diadakannya reformasi kepolisian, tetapi kelompok ini juga mendukung kalau ada perbaikan-perbaikan yang istilahnya disebut dengan restorasi. Pemirsa, ada juga sejumlah lembaga kemarin yang mendirikan lembaga independen pencari fakta. Mereka terdiri dari 6 lembaga, salah satunya adalah Komnas HAM. Seperti apa pendapat mereka tentang aksi-aksi yang terjadi di akhir Agustus? Berikut liputannya.